Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Marcel Wijaya, absen 29 kelas 8D dari SMP Negeri 1 Wonoayu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jaringan kabel. Jaringan kabel adalah perangkat keras yang memiliki bentuk kabel memanjang dan memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan. Kabel jaringan secara fungsi hanya untuk koneksi jaringan saja, tidak bisa untuk kegunaan lainnya. Seperti contoh aliran listrik. Jaringan kabel bisa Anda gunakan untuk menghubungkan antara komputer atau lebih dengan berbagai topologi jaringan yang digunakan. Jika jaringan kurang stabil, Anda bisa membaca artikel sebelumnya tentang cara menstabilkan jaringan. Jika dibandingkan dengan jaringan wireless, kabel jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti berikut ini. Kelebihan jaringan kabel. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh jaringan kabel adalah jangkauan jaringan kabel bisa lebih luas sehingga bisa sampai daerah yang sulit dijangkau WiFi. Biaya untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah. Jaringan kabel lebih stabil dibandingkan wireless. Transmisi data tidak akan terganggu oleh cuaca, alam, dan bangunan. Untuk kekurangan jaringan kabel, beberapa kekurangan jaringan kabel adalah saat terjadi kerusakan susah untuk mencarinya, membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat, kabel cenderung tidak rapi saat pemasangan. Jenis jaringan kabel. Kabel jaringan memiliki banyak jenis dan setiap kabel memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari kebentukan topologi yang digunakan dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, agar Anda tidak salah saat membeli kabel, alangkah baiknya silakan dilihat dulu pembahasan jenis kabel jaringan berikut ini. Untuk yang pertama, kabel koaksial. Jenis jaringan kabel yang pertama adalah koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah berupa lewat tembaga pada dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal, bisa disebut metal shielded, yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Prinsip kerja kabel koaksial adalah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Saat ini kabel koaksial sudah mulai banyak ditinggalkan oleh penggunanya karena port BNC pada perangkat komputer dan jaringan sudah jarang ditemui. Ini karena untuk pemasangan kabel koaksial membutuhkan keahlian yang khusus. Tidak semudah memasang konektor jenis kabel lainnya. Kelebihan kabel koaksial adalah harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lainnya. Jangkauan, kecepatan, dan transmisi data lebih cepat. Risiko kehilangan sinyal rendah. Masa penggunaannya lebih panjang. Dan kekurangan jaringan kabel koaksial adalah memiliki batas jangkauan panjang maksimal. Kabel rentan pada faktor cuaca, suhu, dan beban. Pemasangan konektor BNC tergolong susah. Walaupun kabelnya murah, tapi untuk biaya perawatan tinggi, membutuhkan reflektor tambahan. Untuk yang kedua, kabel twisted pair. Jenis jaringan kabel kedua adalah twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan, jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk cara kerja jaringan kabel twisted pair sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan mengantar arus listrik pada lapisan dalam kabel twisted pair. Terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Ada 3 jenis jaringan kabel twisted pair yang perlu Anda tahu. Yang pertama adalah UTP, Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama, tetapi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis twisted pair lainnya. Untuk yang kedua, VFT, Violet Twisted Pair. VFT adalah jenis kabel yang
dengan pelindung aluminium foil pada bagian luar pair kabel sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektronik. Kabel FTP ini menjadi pilihan paling bagus daripada kabel UTP, tetapi untuk harganya lebih mahal. Untuk yang ketiga, STP Shielded Twister Pair. Jaringan kabel STP adalah jenis jaringan kabel twister patch yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektronik yang mempengaruhi internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasangan kabel tenaga, jadi akan ada 4 shielded pair aluminium dalam kabel. Dalam memilih kabel twister patch, kadang setiap kabel memiliki label CIT5 atau CIT5E dan CIT6. Label tersebut merupakan kode yang menandakan kemampuan transfer data setiap kabel. Untuk kabel CIT5 atau CIT5E adalah teknologi kabel lama yang sudah sejak tahun 2001. Kabel versi IE mampu mentransmisikan data 100 bits seconds dengan speed maksimal 250 MHz. Kabel versi CIT6 adalah versi canggihnya, yaitu bisa mentransmisi data hingga 10 Gbps dengan panjang kabel maksimal bisa mencapai 100 meter. Untuk yang ketiga, jaringan kabel fiber optik. Nah, jenis jaringan kabel yang terakhir adalah fiber optik. Jaringan kabel vektor optik merupakan bahan terbuat dari kaca ataupun plastik, sangat kecil berukuran 120 mikrometer, sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibandingkan jenis jaringan kabel lainnya. Kecepatan bisa mencapai 100 Gbps dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah mengapa banyak ISP dan penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Kelebihan fiber optik tidak lain adalah transmisi data dengan kecepatan yang tinggi, bandwidth yang besar hingga Gbps, jangkauan wilayahnya yang luas, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim, biaya perawatan yang murah, mampu menahan gangguan elektronik, fitur keamanan yang lebih kuat. Dan untuk kekurangan fiber optik, harganya paling mahal dibandingkan jenis kabel lainnya. Proses instalasi yang rumit, butuh investigasi yang lebih besar saat pemasangan. Tidak sembarangan teknik bisa memperbaiki saat terjadi kerusakan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai jenis jaringan kabel beserta dengan kelebihannya dan kekurangan setiap jenis kabelnya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.